Tetap, begitu. Saya ingin tahu kalau Mas Edi tanggapannya bagaimana, Mas Edi? Setuju tidak kalau dari PAN sendiri kalau misalnya memang nantinya Erlangga yang kemudian dipinang begitu oleh Prabowo? Bagaimana sikap Anda? Saya kira itu output dari sebuah forum komunikasi dan diskusi di antara para ketua umum yang sudah disepakati dari awal. Apapun outputnya, itu akan kita kemudian sepakati bersama. Itu sudah menjadi konsensus kita. Jadi apakah itu hasilnya adalah Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Yusril atau siapapun, tetapi sepanjang itu melalui mekanisme yang sudah kita sepakati di awal, saya kira itu adalah jalan yang terbaik yang sudah kita sepakati, yang kemudian menghasilkan siapapun yang menjadi pendamping dari Pak Prabowo ke depannya. Tetapi hari ini memang kita masih belum juga memahami dan mengetahui kira-kira kriteria terbaik apa yang dikehendaki oleh Pak Prabowo untuk menjadi pendampingnya. Nah, oleh karena itu, inilah kita berharap Pak Prabowo melakukan silaturahim politik dengan para tokoh-tokoh bangsa. Memang untuk mencari pemimpin ini kan tidak mudah. Apalagi sekarang ini yang akan menjadi sosok pendamping Pak Prabowo ke depannya adalah putra-putri yang terbaik di Indonesia. Dan ini yang memang keputusan yang tidak mudah dibuat. Dan ini juga merupakan proses politik yang membutuhkan komunikasi dengan para ketua parpol di dalam koalisi Indonesia Bersatu, Indonesia Maju. Sehingga dalam hal ini kita merasa bahwa pada saatnya nanti dan waktunya mungkin juga tidak terlalu lama lagi, ini akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi apapun outputnya, yaitu kita sepakati akan kita jalankan secara konsekuen sebagai sebuah kesepakatan untuk perjuangan kita memenangkan Pak Prabowo dengan Mas Edi, seandainya kemudian dalam pembahasan ini deadlock, akan seperti apa sikapnya? Saya kira kalau kita sudah datang dengan semangat kebersamaan untuk mencari formula kemenangan, yaitu pasangan calon yang kita harapkan dapat memenangkan pertarungan ini, dan kita lihat hari ini bahwa Pak Prabowo Subianto unggul di dalam berbagai survei. Sebagai cawapres yang kita ajukan PAN dalam hal ini, Pak Erick Thohir juga unggul di dalam survei. Ya kalau itu dikombinasikan, alhamdulillah kami berharap bisa memenangkan pertarungan. Tetapi andai kata pun itu merupakan pembicaraan yang berbeda dalam forum komunikasi dan diskusi para ketua umum nantinya, saya kira itu kita akan jalankan secara konsekuen. Dan saya rasa inilah semangat kebersamaan yang sudah kita junjung, kita usung dari awal, sehingga saya rasa akan ada risiko minimal terjadinya deadlock. Jadi tidak mungkin deadlock kalau Pak Nurdin? Mbak Saskia, saya kira apa yang dikatakan Bung Edi itu betul, bahwa ini tidak mungkin deadlock. Karena ketika misalnya andaikan ini PAN tetap juga ngotot ke Pak Erick, kemudian Golkar Pak Erlangga, kemudian Pak Yusril, tentu keputusan akhir kita serahkan kepada Pak Prabowo. Jadi tidak mungkin deadlock, karena intinya di sini adalah semangat bersatu para koalisi ini untuk membangun bangsa lebih baik. Jadi kuncinya pada persatuan. Nah, oleh karena itu ada kesepahaman untuk musyawarah mufakat, bukan voting, dan tidak mungkin voting. Nah, jadi untuk deadlock itu sesuatu yang mustahil, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi bisa dikatakan solid begitu ya? Sangat solid. Kondisi maju ini sangat solid, dan kesepakatan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Edi itu betul, bahwa musyawarah untuk mufakat, dan kalau misalnya ada sesuatu perbedaan, maka diserahkan kepada Pak Prabowo untuk menentukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.